Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dekor, jumpa lagi bersama saya Aldi Rifali di channel Jagoan Dekor. Kali ini kita ada di session PPD Podcast Pintu Dialog. Nah, hari ini tuh spesial banget ya. Spesial banget karena kita kehadiran Kang Fahreji, yang dimana dia ini tuh orang yang berperan penting di balik ide-ide 3D design sama hasil jadi produk-produk yang ada di Jagoan Dekor. Nah sobat, kita langsung dulu aja ke perkenalannya ya. Nah Kang Eji, boleh dikenalin dulu dong. Salam kenal, nama saya Fahreji. Saya sebagai arsitek atau koordinator arsitek dan interior ya tentunya. Ya udah berapa lama sih di Jagoan Dekor? Di Jagoan Dekor karena memang kita baru mulai sekitar 2 tahun ya. 2 tahun ya. Sekitar 2 tahun lah ya. Jagoan Dekor ini berjalan. Oke, kita langsung aja nih ke pembahasan yang memang relate nih dengan apa yang ada di produk-produk kita nih. Yang pertama nih, kita pengen tahu peran arsitek di interior dan furnitur ini seperti apa sih sebenarnya Kang Eji? Oke, dari peran arsitek ya tentunya kita merancang desain ya, yang pertama. Itu, yang kedua setelah adanya desain itu kita akan membuat kebutuhan klien tentunya. Kebutuhan klien apa aja, terus maunya klien seperti apa. Nah itu nanti kita dibuatkan seperti mood board. Mood board itu pemilihan material, pemilihan warna gitu, dan penyesuaian estetikanya sendiri seperti itu. Nah jadi kita tuh ada tahap-tahapan nih ketika klien ingin membuat suatu produk di kita. Tentunya kita ada tahapan perencanaannya. Perencanaan itu Kang Eji ini yang berperan penting. Tapi sebelum merencanakan sesuatu, ada hal yang perlu kita bahas dulu. Gak bisa semena-mena tuh ya kita bikin. Mungkin klien-klien ngelihat dari sosial media ya, dari Pinterest, dari Instagram, pengen dong bikin kitchen set atau pengen bikin backdrop TV atau interior lainnya, cuma kadang nggak sesuai dengan denah yang ada ataupun ruang yang ada. Nah makanya dari itu, seperti apa sih biar itu tuh bisa sesuai Kang Eji? Oke, yang pertama kita tentunya ya proses survei dulu ya, yang seperti Kang Aldi sampaikan tadi. Itu kita ada proses, ada ambulan nggak? Apa-apa. Lanjut. Ya itu yang pertama survei. Nah dari tim survei ini nanti beliau ini tugasnya adalah mengukur dan mencari informasi terkait kondisi lapangan yang ada. Oke, secara detail ya kita usahakan secara detail dari ketinggiannya sama kadang ada lantainya yang mempunyai elevasi ya, gak rata kayak gitu, itu juga perlu kita data. Jadi benar-benar produk jadi itu benar-benar terpasang dengan sesuai. Estetika ruangnya dapat sama looknya pun sempurna lah. Secara fungsional juga ya. Fungsional juga diperhatiin. Oke. Nah, maka dari itu biasanya kan ya seperti yang kalau disampaikan itu ada klien beberapa yang inspirasinya itu kan dari Pinterest, dari Instagram. Nah, gimana sih kan tadi pertanyaannya biar sesuai dengan apa yang klien mau gitu kan. Yang salah satunya itu. Yang kedua ya dari pemilihan warna ya tentunya ya. Iya betul. Ada lagi nggak sih kira-kira yang di request sama klien biasanya saat itu ya? Kalau dari request klien sih yang pertama yaitu ya pemilihan desain gitu, modelnya seperti apa. Yang kedua warna. Yang ketiga itu bahan material. Nah kadang bahan materialnya ini juga berpengaruh. Kan dari kita tuh ada 2 kalau misalnya yang sering kita pakai gitu ya. Ya. Ada bahan kayu block min, dan juga yang kedua ada bahan aluminium. Nah biasanya yang block min yang bisa kita istilahnya mengikuti keinginan. Dia sifatnya fleksibel kalau kayu kan. Nah kalau aluminium ini sifatnya kaku juga dia kan, karena bahan jadi. Iya betul. Jadi nggak bisa sembarang. Jadi customnya tuh terbatas ya, kalau aluminium ya. Aluminium dari pemilihan warna pun terbatas kalau. Iya betul. Nggak sebanyak block min. Kalau block min kan kita di lapis HPL lagi. Nah di HPL inilah pemilihan warnanya itu beragam. Nggak seperti aluminium. Kalau aluminium berbeda, dia terbatas. Ada kan beberapa juga produk dari kita nih, dari kitchen set. Sempat ada juga produk yang bukan dari kayu ya? Iya betul. Ada yang tahan air itu loh. Iya, ada yang tahan air. Namanya ada bahannya MDF hijau ya. MDF itu. Ya, MDF hijau tapi ya.
MDF Kalau ada 2. itu ada HPL-nya juga? Tetap? Ada HPL di lapis Ada HPL tetap juga ya? tetap. Untuk variasi warna dan motifnya pun sama? Banyak Iya, juga? banyak. Kalau HPL itu beragam. Oh gitu. Oke. Nah, banyak juga dari kita yang belum benar-benar mengetahui nih peran arsitek dan desain interior. Sebenarnya itu tuh dua hal yang berbeda ataukah dua hal yang memang sama nih Kang Eji? Oke, jadi arsitek dan desain interior itu dua hal yang bukan berbeda ya. Disebutnya itu bersinambungan. Berkesinambungan. Iya, gitu. Karena kalau dari arsitek sendiri dia kalau kita lihat dia kan secara menyeluruh, Oke. mendesain secara menyeluruh. Hingga ke fungsionalnya ya pasti ya, hingga ke estetika dan fungsi, dan juga kadang ada orang yang menyebutnya secara feng shui-nya juga kadang ya, ada seperti kalau itu. desain interior itu lebih ke peruangan. Ruangan. Kalau desain interior itu dia lebih memperhatikan ruangannya itu sendiri. Oke. Kalau dalam sebuah rumah juga kan kadang ada untuk area outdoor ya, ada yang namanya tuh konsep tata ruang landscape taman. Iya. Nah itu juga termasuk gak dari arsitek? Termasuk ya. Ya, itu namanya arsitek landscape gitu. Arsitek landscape ya, Arsitek termasuk landscape ya. itu ada lagi gitu. Ada juga Cabangnya. pengerjaannya biasanya seperti itu. Ada, betul. Mungkin di brand sister kita nih, ada brand brother kita namanya Ngebangun Rumah. Nah, Kang Eji ini tuh salah satu arsitek di Ngebangun Rumah juga. Dia memang orang yang berperan penting dalam perkembangan perusahaan ini. Nah, kita lanjut lagi nih sobat ya. Untuk yang kedua, kita pengen tahu untuk proses desain di Jagoan Dekor ini. Timnya ada berapa dan alur kerjanya tuh seperti apa nih Kang Eji? Oke, dari Jagoan Dekor sendiri timnya itu ada 3 ya. Oke, Jadi ada 3. saya sendiri dan ada tim survei sama tim perencana gambarnya juga ada khusus. Oke. Gitu kan. Kita informasikan aja, tim survei kita ada Kang Alvin, dan untuk tim gambarnya satu lagi ada Kang Mas Aji. Mas Aji. Ada Mas Aji. Nah, seperti itu ya. Kita pengen tahu juga nih apa yang sangat perlu diperhatikan untuk mewujudkan keinginan konsumen untuk merealisasikan nih keinginan yang macam-macam dari konsumen. Oke, yang pertama adalah itu referensi tentunya ya. Referensi itu diperlukan maunya seperti apa, warna modelnya seperti apa gitu kan, kebutuhannya seperti apa. Nah itu perlu diperhatikan. Oke. Karena dari situlah berangkatnya desain yang ingin disesuaikan Kita rancang ya, ingin kita rancang ya. Ya seperti itu. Disesuaikan. Nah, ini juga nih. Alhamdulillah Jagoan Dekor itu kita udah banyak klien yang requestannya tuh macam-macam ya, yang hasil jadinya pun luar biasanya. Kita nggak pernah membuat hasil yang plak ketiplek sama satu sama lainnya. Kita benar-benar mengedepankan inovasi dan perbedaan dari setiap pesanan dari klien kita. Nah, kita pengen tahu nih tantangan yang ada dari pesanan-pesanan klien yang ada tuh seperti apa sih tantangan yang adanya nih? Oke, tantangannya yang pertama adalah cara kita berkomunikasi dengan klien itu menyampaikan semisal ada ruangan dan dia menginginkan gambar atau desain sesuai apa yang dia inginkan. Ya, contohnya kayak misal dia pengen ada lemari di satu ruangan misalkan. Nah, ternyata ruangan itu nggak cukup untuk mempunyai adanya lemari karena sempit mungkin ya. Nah itu kita biasanya komunikasinya kita memberi arahan lah, memberi saran gitu kan, lebih diskusi aja sih baiknya seperti apa gitu. Tapi tidak mengurangi estetika. Betul, tidak mengurangi estetika dan maksud dari apa yang diinginkan klien. Betul. Nah, jadi seperti itu buat teman-teman, jangan takut. Kami cuma mengerjakan apa yang kalian inginkan, tapi kita juga ketika kalian meminta sesuatu, merequest sesuatu, kita bakal kasih masukan nih. Nah, sebaiknya tidak seperti ini, Bu. Sebaiknya tidak seperti ini. Tapi ketika kita mengarahkan ke hal yang lain pun, kita tetap mengedepankan estetika dan fungsi sesuai dengan yang dimaksud. Kita hanya memberikan alternatif aja ya. Tujuannya mah tetap ke arah yang dimaksud, ke arah yang klien pengen gitu. Cuman kan dari situ ada beberapa poin-poin yang nggak bisa direalisasikan gitu kan. Nah, mengikuti ya yang seperti saya sampaikan tadi. Itu dia. Itu. Pertanyaan yang selanjutnya, mungkin secara kertas, secara gambar sudah sangat perfect nih. Tapi ketika realisasinya di lokasi itu pernah ada nggak yang tiba-tiba mungkin nggak bisa direalisasikan gitu? Oke,
pernah ada, tapi kita win-win solution pada akhirnya. Yang saya ingat itu kita ada pernah kejadian ketika masang kitchen set dan ternyata dindingnya itu nggak rata ya. Nah itu permasalahan juga tuh. Kalau dindingnya sendiri nggak siku, nggak rata, itu bakal jadi dampak ketika pemasangannya nanti. Dan pada akhirnya adalah penyesuaian dan pembongkaran di tempat untuk menyesuaikan kondisi lapangan. Oh, bahkan ada sampai pembongkaran di tempatnya. Karena kita nggak cuma sekedar pengen klien meminta pasang, kita pasang, udah gitu, udah aja kita tinggalkan kasarnya. Tapi kita juga pengen apa yang terpasang di klien ini tuh awet sampai bertahun-tahun ke depannya, sehingga kita harus memastikan bahwa memang ruangannya pun support dan memang memungkinkan untuk didekorasi sesuai dengan keinginan ya. Nah itu dia, banyak yang pengen tahu nih. Banyak orang mempunyai ruangan, dapur gitu, tapi mereka kan nggak bener-bener mengetahui nih bentukan temboknya seperti apa, dalemannya nih bataknya seperti apa. Kan kadang tembok juga ada yang kopong-kopong gitu ya, nggak full terisi. Nah itu kan bakal menjadi kendala. Kendala tuh. Ketika ada hal seperti itu ada di proses survei nggak? Iya. Menurut Sobat Kang Dekor, kira-kira Alfahreji bisa nggak ya menjawab pertanyaan teknis lapangan yang biasanya jadi makanan sehari-hari para tukang dan mandor? Mau tahu jawabannya? Stay tune untuk part 2-nya ya Sobat.